Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Pedang dan Jodoh. Pangeran Sekar Tanjung melompat dari duduk silanya. Majulah engkau, prajurit Cipang. Tenagaku sudah pulih. Punggawa Tuan langsung menyerang lawannya dengan jurus kebutan baju. Meskipun bertubuh tambun, Punggawa Tuan nampak gesit memainkan jurus-jurusnya yang aneh. Gerakannya tak beraturan seperti menggayun dan menghampas berulang kali. Ke kiri, kanan, atas, bawah. Di kalangan prajurit Cipang, jurus ini dikenal dengan nama jurus Ketan Padi yang hanya dikuasai oleh dua orang punggawa keraton, yaitu Punggawa Tuan dan Punggawa Kedung. Jurus ini dikenal karena keanehan dan kedahsyatannya. Benar saja, Pangeran Sekar Tanjung baru belasan jurus sudah keteter. Kelihatan sekali jika pangeran muda itu bukan tandingan Punggawa Tuan dalam hal bertarung tangan kosong. Beberapa kali tubuhnya nyaris terkena totokan ujung baju pria tambun itu. Hanya karena gesitan gerakan tubuhnya sajalah yang membuat ia masih dapat bertahan. Jurus apa yang kau pergunakan ini, Kisanak? Pergelangan tangan kiri Pangeran Sekar Tanjung terkena totokan. Tubuhnya seketika terpelanting ke samping. Untuk menghilangkan daya lemparnya, Pangeran Sekar Tanjung terpaksa berguling ke kiri. Cepat engkau keluarkan jurus andalanmu, Pangeran. Aku khawatir engkau terlalu mudah untuk kukalahkan. Punggawa Tuan sengaja memanasi anak muda itu. Benar saja, tak mau ditertawakan lawannya, Pangeran Sekar Tanjung langsung melolos kerisnya. Ia kemudian menerjang dengan ganas. Punggawa Tuan yang tidak memiliki senjata melayani serangan lawan dengan tangan kosong. Ia kemudian mengeluarkan jurus Kesemut. Sebuah jurus yang hanya berisi langkah-langkah kaki. Lagi-lagi jurus langkah ajaib itu membuat bingung Pangeran Sekar Tanjung. Meskipun memegang senjata di tangannya, namun lawan yang dihadapinya ini adalah orang kepercayaan Raden Arya Mataram. Ia adalah prajurit pilih tanding yang pernah dilatih langsung oleh Arya Panangsang dan Sunan Kudus. 50 jurus berlalu, Pangeran Sekar Tanjung kelihatan mulai keteter. Lawan terus mendesaknya hingga arena pertarungan bergeser 5 langkah ke belakang. Akhirnya, pangeran muda yang masih berdarah panas itu melompat mundur. Ia mengambil nafas dan memasang kuda-kuda. Kelihatannya ia akan mengeluarkan jurus pukulan yang sama seperti digunakan untuk merobohkan Bujang Jawa. Ya, Pangeran Sekar Tanjung tengah mempersiapkan jurus Gelagah Maruta. Seketika hawa di sekitar lokasi pertarungan berubah panas. Uap panas itu dirasakan juga oleh Raden Haryo Balewot, Sokalulung, si tua buta agam, dan Bujang Jawa. Bujang Jawa yang sudah siuman terlihat cemas. Wajahnya berubah menegang. Ia belum tahu kepandaian Punggawa Tuan sampai di tingkat mana. Jika ia saja yang sudah menguasai hingga jurus ketiga, Sangkan Paraning Dumadi, dibuat roboh oleh jurus itu, bagaimana dengan nasib Punggawa Tuan? Orang yang dikhawatirkan nampak tenang-tenang saja. Punggawa Tuan menarik tangan kanannya ke arah dada. Tangan kanannya mengepal sedangkan tangan kirinya digesernya di depan dengan jari terbuka. Lagi, Punggawa Tuan bersiap menyambut serangan lawan dengan jurus anehnya, jurus Kijang Panolam. Jurus itu adalah jurus pertahanan yang berfungsi mengelakkan serangan lawan. Kehebatan jurus tersebut selain membuat tubuh Punggawa Tuan lentur seperti karet, juga berfungsi untuk mengukur seberapa besar tenaga dalam lawan. Kelihatannya Punggawa Tuan belum berani langsung beradu tenaga dengan Pangeran Sekar Tanjung. Bujang Jawa Mahfum pastilah temannya itu agak jeri karena melihat ia roboh dihantam tenaga panas jurus Gelagah Maruta. Cia! Teriakan Pangeran Tanjung membahana di udara. Punggawa Tuan meladeni pukulan itu dengan jurus melarnya. Benar saja, pukulan dahsyat itu meleset menghantam pohon randu yang berada di belakang. Seketika batang pohon itu roboh dan kulit pohon terlihat hitam gosong. Luar biasa dahsyatnya jurus pangeran pewaris tahta keraton Tuban itu. Punggawa Tuan jeri.
Ia sudah menakar kekuatan tenaga lawannya ini tak sepadan dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Jurus Kijang Panolan ini tidak akan dapat terus-terusan digunakan. Punggawa Tuan berpikir dengan keras. Meleset pada pukulan pertama, Pangeran Sekar Tanjung sudah bersiap melepas pukulan kedua. Kali ini, ia tidak membutuhkan konsentrasi yang lama. Tangannya bersidekap di depan dada dan tubuhnya doyong ke depan melepaskan pukulan maut. Lagi, untuk yang kedua, Punggawa Tuan dapat menghindarkan pukulan maut itu. Namun ia tak yakin kali yang ketiga dirinya dapat kembali menghindar. Hai prajurit Jipang yang mengaku gagah, jangan engkau menghindar terus. Hadapi pukulanku. Jangan seperti banci. Pangeran Sekar Tanjung berbalik di atas angin. Kali ini ia melontarkan ejekan. Belum sempat Punggawa Tuan membalas ejekan lawan, dilihatnya Pangeran Sekar Tanjung sudah bersiap melepaskan pukulan yang ketiga. Tidak ada habisnya tenaga Pangeran pewaris tahta Tuban itu. Keringat dingin langsung membasahi tubuh Punggawa Tuan. Kali ini lawan pasti dapat menebak gerakannya. Dihadapkan dengan pilihan yang sulit, akhirnya Punggawa Tuan memantapkan dirinya untuk meladeni pukulan maut Gelagah Maruta. Suara kencang itu berasal dari beradunya dua tenaga besar. Sebelum pukulan maut Pangeran Sekar Tanjung beradu dengan pukulan Punggawa Tuan, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan menyambut pukulan Gelagah Maruta. Pangeran Sekar Tanjung terkejut. Saat beradu pukulan, tenaganya amblas seperti memukul kapas. Belum berkurang rasa terkejutnya, Pangeran Sekar Tanjung semakin terloncat kaget. Tenaganya seperti tersedot dan kedua tangannya yang masih menempel tangan lawan tak dapat ditarik mundur. Tenaganya yang tersedot terus mengalir ke tubuh lawan. Jika dibiarkan, maka tentunya ia akan celaka. Pangeran Sekar Tanjung baru menyadari jika orang yang beradu pukulan dengannya bukanlah Punggawa Tuan. Pria itu berbaju surjan dan berbelangkon. Warna kulitnya kuning langsat dan ia berparas tampan. Jurus siluman apa yang engkau gunakan orang asing? Aku tak punya urusan denganmu. Tetapi mengapa engkau ikut campur? Pangeran Sekar Tanjung bertanya kepada lawannya. Semua yang menonton pertarungan ini kaget dengan kehadiran pria muda asing itu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan Pangeran Sekar Tanjung. Mereka lihat saat ini wajah Pangeran Sekar Tanjung berubah pias dan wajahnya berpeluh. Aku tentunya ada urusan denganmu, Pangeran. Aku juga prajurit Jipang. Sebagaimana kedua temanku yang kau ajak adu kepandaian. Ternyata prajurit Jipang adalah kumpulan orang-orang berkepandaian tinggi. Aku menerima kalah darimu, orang muda. Pernyataan tanpa tendeng aling-aling itu membuat kaget Bujang Jawa dan Punggawa Tuan. Bagaimanapun tak terlintas di pikiran mereka jika pangeran yang terlihat jumawa tersebut mau secepat ini mengaku kalah. Dalam hatinya kedua prajurit Jipang itu memuji kejujuran dan sikap ksatria lawan. Subhanallah, Pangeran. Engkau seorang ksatria sejati. Dalam usiamu yang masih muda, kepandaianmu sudah setinggi ini. Terimalah salam hormatku. Jika saja aku tak mendapat petunjuk dari Eyang Kiai, belum tentu aku bisa mengalahkanmu. Seketika lepaslah kedua tangan yang tadinya saling menempel itu. Ya, orang yang tiba-tiba menerima pukulan Gelagah Maruta itu ternyata Raden Kuning. Sejak bangun dari mati surinya di petilasan Pesanggerahan Kawedar, tenaganya meningkat 7 kali lipat. Pasca melatih tenaga murni Kawedar, tubuhnya kini memandarkan cahaya kekuning-kuningan. Ia telah berhasil memecahkan misteri Kidung Suluk Kawedar. Berkat pelatihannya selama 3 hari 3 malam, tenaga murninya telah menyatu dengan jurus-jurus Sangkan Paraning Dumadi. Tak ada yang bisa menyamai kemampuan Raden Kuning dalam berlatih tenaga Kawedar. Hanya dalam waktu 3 hari, ia telah menguasai tenaga Kawedar dengan sempurna. Anehnya, tenaga barunya itu seolah menyatu dengan jurus-jurus sakti Sangkan Paraning Dumadi. Meskipun jurus itu baru dikuasainya separuhnya, tetapi akibat peningkatan tenaga murninya, kekuatan jurus itu juga meningkat 7 kali lipat. Raden Kuning baru menguasai 6 dari belasan jurus Sangkan Paraning Dumadi. Saat menerima pukulan Gelagah Maruta yang ganas, ia menggunakan jurus kelima, yaitu ujaran Bumi Jadi Saksi. Akibat beradunya dua ilmu langka itu, tenaga Pangeran Sekar Tanjung amblas tersedot ke dalam pusaran tenaga Raden Kuning. Terima kasih kuhaturkan buatmu prajurit Jipang.
engkau telah memberi petunjuk kepadaku. Kekalahanku ini membuat aku sadar jika di atas langit ada langit. Suara Pangeran Sekar Tanjung terdengar tulus. Sikap saling puji di antara keduanya semakin menunjukkan jiwa ksatria orang-orang pilihan tersebut. Selanjutnya Raden Kuning menuju ke seluruh orang yang ada di pinggiran arena. Ketika tatapannya tertumpuk pada seorang pria berkumis lebat dan memakai lencana keraton Tuban, Raden Kuning tiba-tiba langsung bersujud di depan orang tua itu. Ya, ia memberi hormat kepada Adipati Tuban, Kanjeng Gusti Raden Haryo Balewot, seolah ia bagian dari masyarakat Kadipaten Tuban. Semua orang yang ada di sana terpana. Bagaimana mungkin Raden Kuning yang masih terhitung seorang prajurit pilih tanding berilmu tinggi sudi menjatuhkan diri bersujud di depan seorang adipati. Mereka yang hadir dibuat penasaran oleh sikap Raden Kuning yang begitu berkhidmat dengan Raden Haryo Balewot. Dari tubuhmu yang memancarkan aura sinar kuning, pasti engkau salah satu cucu keturunan paman aku Kuning dari Grobogan. Kalau aku tidak salah duga, engkau pastilah Raden Kuning yang pernah jadi perbincangan karena lebih memilih jadi prajurit biasa ketimbang jabatan Senopati Kerajaan Demak. Mengapa engkau masuk wilayah Tuban mengendap-endap seperti pencuri? Suara Raden Haryo Balewot menjadi penegasan bagi semua yang ada di sana jika pria di hadapannya ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Keraton Tuban. Santiko tahu Gusti, hamba bersalah dan siap menerima hukuman dari Paman Adipati. Suaranya pelan, ia masih bersujud di hadapan Raden Haryo Balewot. Bangkitlah kau anakku, sepertinya memang kita perlu bicara tentang masa depan keluarga Keraton Jipang. Sekar Tanjung, berikan rasa hormatmu kepada kakang masmu ini. Terima kasih Paman. Raden Kuning bangkit dari sujudnya. Paman dan keponakan yang dipisahkan oleh perseteruan kerajaan Demak itu saling berpelukan. Pangeran Sekar Tanjung dan semua yang melihat kejadian itu baru menyadari jika ada hubungan kekerabatan yang dekat di antara dua laki-laki gagah perkasa tersebut. Salam hormat Yang Mulia Adipati. Hamba Wuwu, keponakanmu mengaturkan sembah. Tiba Putri Retno Wulan sudah berada di hadapan Adipati Haryo Balewot. Hahaha, ternyata hari ini aku kedatangan kerabat-kerabat dari jauh. Apa kabar orang tuamu, anakku? Alhamdulillah Yang Mulia. Ayah dan ibu dalam keadaan sehat dan mereka menitipkan salam untukmu. Maafkan aku yang belum menghadap Pamanda, tapi langsung menghadap Eyang Kiai. Maafkan aku juga yang membawa Kakang Wirayuda menghadap Eyang Kiai terlebih dahulu. Wah, rupanya kalian berdua sudah saling kenal ya. Ayolah jika begitu, kita berbincang di pesanggerahan. Ajakan Raden Haryo Balewot itu menjadi perintah bagi semua yang hadir di sana. Mereka pun melangkahkan kaki mengikuti kemana Raden Haryo Balewot menuju. Sokalulung menuntun kuda tunggangan Raden Haryo Balewot. Di pesanggerahan Kawedar, Eyang Kiai ternyata tidak bersedia untuk ditemui. Para santri itu mempersiapkan minuman dan kue penganan di salah satu ruangan di persanggerahan itu. Raden Haryo Balewot mengambil inisiatif obrolan dengan menjelaskan pertemuan dirinya dengan si tua buta agam yang mendapat amanah menyerahkan keris Kiai Layon dan cerita tentang pertarungan Pangeran Sekar Tanjung dengan Bujang Jawa dan Punggawa Tuan. Raden Kuning mendengarkan semua dengan seksama. Raden Haryo Balewot juga menceritakan tentang perintah untuk menangkap hidup atau mati Pangeran Arya Mataram. Untuk itu, prajurit Pajang telah membuat berita palsu dengan mengutus Telik Sandi. Tujuannya adalah menggiring kapal Jung agar menghindari wilayah perairan Tuban. Kapal Jung Keraton Jipang akan dikaramkan di kawasan Trucuk. 500 prajurit Pajang telah siaga di Trucuk. Di mana Kang Mas Arya Mataram sekarang, keponakanku? Raden Haryo Balewot melontarkan pertanyaan kepada Raden Kuning. Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mataram dan keluarganya ada di tempat yang aman Yang Mulia. Kedatangan hamba di wilayah Tuban ini juga memastikan apakah Keraton Tuban ini masih memandang Keraton Jipang sebagai keluarga
Raden Kuning menekan suaranya sebagai petanda bahwa pertanyaan yang baru saja dilontarkan adalah menyangkut hubungan Tuban dan Jipang di masa depan dan menyangkut hidup mati mereka. Raden Haryo Balewot menarik nafas panjang. Hubungan antara Tuban dan Jipang memang sangatlah erat. Kedua wilayah itu disatukan oleh Kerajaan Demak. Di masa awal perjuangan Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak, Adipati Tuban Tumenggung Wilaktika banyak sekali memberikan bantuan dan ikut menggempur sisa kekuatan Kerajaan Majapahit. Hubungan itu dipererat lagi oleh kekerabatan dengan Aisyah Wulandari yang bergelar Putri Kuning, istri dari Pangeran Arya Mataram. Putri Kuning adalah putri keturunan Tionghoa, anak dari Akuwu Kuning dengan putri peranakan Jawa Tionghoa. Sejak kecil Putri Kuning dikirimkan oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di Keraton Tuban. Ayah Raden Haryo Balewot, Kyai Ageng Batabang, yang kala itu belum memiliki anak perempuan, mengangkat Putri Kuning sebagai anak. Tak sampai di situ, untuk mempererat hubungan antara Tuban dan Jipang, Kyai Ageng Batabang menjodohkan Putri Kuning dengan Pangeran Arya Mataram. Mereka berdua menjadi simbol perekat keraton Tuban dan Jipang. Dengan begitu, status hubungan kekerabatan Raden Haryo Balewot dengan Pangeran Arya Mataram adalah kakak beradik. Ini mengingat Putri Kuning adalah saudara angkat Raden Haryo Balewot. Raden Kuning sendiri merupakan keponakan dari Putri Kuning Aisyah Wulandari. Sejak kecil dirinya sudah belajar ilmu kanuragan dengan berguru kepada Raden Aryo Panangsang dan Pangeran Arya Mataram di Jipang. Ayahnya adalah adik dari Putri Kuning, sedangkan ibunya adalah kerabat keraton Jipang. Ketika Kerajaan Demak dipindahkan ke Jipang, Raden Kuning sempat menjadi buah bibir di Kerajaan Demak karena menolak jabatan senopati. Yang menghebohkan lagi, Raden Kuning lebih memilih menjadi prajurit biasa, padahal dengan kesaktiannya, ia lebih pantas untuk menjadi senopati Demak. Dalam statusnya sebagai prajurit biasa, ia ditugaskan sebagai pengawal khusus kerajaan yang bertugas mengawal pamannya sendiri. Pertanyaanmu inilah yang sebenarnya membuat diriku tak nyenyak tidur. Tadi aku sudah berjanji kepada teman-temanmu, jika mereka bisa mengalahkan anakku Pangeran Sekar Tanjung, aku bersedia untuk berunding. Janji itu harus kutunaikan. Sekarang engkau mewakili Keraton Jipang berunding denganku. Semua permintaan kalian akan aku penuhi. Kapal kalian akan kujamin keamanannya saat melintas di perairan Tuban. Bahkan kalau perlu, aku sendiri yang akan mengawalnya hingga ke Laut Jawa. Suara Raden Balewot terdengar berwibawa. Ia nampak menarik nafasnya dan untuk sesaat sempat melirik ke arah keponakannya Putri Retno Wulan. Tetapi ada tambahan syarat dariku. Aku minta engkau mempererat hubungan kekerabatan kita. Nikahilah keponakanku, Putri Retno Wulan. Raden Kuning sontak terkejut. Pernyataan Raden Haryo Balewot yang langsung tanpa tendeng aling-aling itu telah mengejutkannya. Dari sudut matanya, Raden Kuning sempat melirik ke arah Putri Wuwu. Nampak wajah wanita cantik itu bersemu merah. Ia tidak pernah menyangka jika urusan Keraton Jipang dan Tuban ini dapat menyasar ke arah perjodohan dirinya dan putri yang cantik jelita ini. Mohon ampun Yang Mulia. Tak sanggup hamba menolak anugerah sebesar ini darimu. Tetapi urusan hidup dan mati junjungan hamba Pangeran Arya Mataram belum selesai. Bagaimana mungkin berani membicarakan tentang pernikahan? Itu pula belum tentu Putri Retno Wulan setuju. Raden Kuning tertunduk, dadanya berdebar kencang. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Debaran dadanya semakin bertambah ketika pandangannya beradu dengan Putri Wuwu. Tentang perjodohan kalian ini, anggaplah ini sebuah titah dari orang tua sendiri yang wajib dilaksanakan. Terlebih, aku ini bukan orang lain. Raden Kuning, mengingat ibumu adalah saudara angkatku, maka pernikahan kalian akan membuat hubungan kekerabatan kita akan lebih dekat lagi. Mimik wajah Raden Haryo Balewot berubah serius. Selanjutnya, ia melanjutkan bicara, nada suaranya lebih berat jika dibandingkan sebelumnya. Urusan antara Pajang dan Jipang ini
memang membuatku menjadi serba salah. Untuk menolak perintah Pajang, aku harus memiliki alasan yang kuat. Satu-satunya cara yang menurutku tepat adalah menikahkan kalian. Putri Retno Wulan yang semula hanyalah menunduk, kini mengangkat wajahnya dan memperlihatkan wajah kesal kepada Raden Haryo Balewot. Meskipun wajahnya bersemu merah pertanda ia tidak keberatan dengan permintaan pamannya itu, tetapi wataknya yang keras membuat ia berani bicara. Ah, Paman, bagaimana engkau dapat memutuskan hal yang penting dalam hidupku tanpa aku terlebih dahulu ditanya? Aku belum berpikir untuk menikah. Wuwu menutup wajahnya dan berlari keluar ruangan. Raden Haryo Balewot tertawa senang. Aduh, anak perempuan zaman sekarang, urusan jodoh pun masih ditentangnya. Biarkan saja ia pergi. Itu artinya ia setuju dengan perjodohan ini. Hahaha. Raden Haryo Balewot tertawa senang. Lega sudah hatiku sekarang. Ayo cepat keponakanku Raden Kuning. Cepat tentukan hari baiknya. Raden Kuning terdiam. Nampak sekali perasaan gundah di raut wajahnya. Keningnya berkerut petanda ia sedang berpikir keras. Lalu ia kembali menjura memberikan hormat kepada Raden Haryo Balewot. Jika itu sudah menjadi perintah yang mulia, bagaimana mungkin keponakanmu ini berani membantahnya? Tetapi harap dipertimbangkan jika dalam waktu dekat Tuban menggelar pesta perkawinan. Tentu saja semua orang penting di kerajaan Demak, termasuk dari Adipati Pajang, Pamanda Hadiwijaya, akan datang ke Tuban. Jika hal ini terjadi, maka sama saja aku membuat pelarian Pangeran Arya Mataram kandas. Sekali lagi, mohon kebijaksanaannya yang mulia, agar sudi menunda hari baik itu sampai saya menyelesaikan tugas sebagai prajurit Jipang mengantar Pamanda Arya Mataram dan keluarganya ke tempat pengungsian. Si tua buta agam yang sedari tadi menjadi penonton atas perundingan Tuban dan Jipang tadi tiba-tiba mengangkat tangannya. Ia yang tadinya berdiam diri akhirnya buka suara. Mohon maaf, Raden Haryo Balewot. Aku melihat banyak rintangan yang akan dilalui oleh Raden Kuning dalam menunaikan tugasnya. Menurut pandangan orang tua buta ini, lebih baik mereka berdua diikat terlebih dahulu dengan pertunangan. Biarkan Raden Kuning selesai mengawal Pangeran Arya Mataram. Untuk menjaga hubungan antara Tuban dan Pajang, kita harus bersiasat. Bujang Jawa yang telah berangsur sembuh dari lukanya juga akhirnya buka suara. Baginya sebagai prajurit, keselamatan anggota keraton Jipang adalah hal yang utama. Apa usulanmu, Paduka? Si tua buta akhirnya mengutarakan rencananya, sebuah strategi yang cemerlang dan dapat menjadi jalan keluar bagi Raden Haryo Balewot. Pangeran Sekar Tanjung dan Soka Lulung pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tanda mereka berdua sepakat. Baiklah jika begitu. Kita jalankan rencana sebagaimana saranmu, tua buta. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Apakah setelah aku menerima keris Kiai Layon, keris ini bisa aku musnahkan sebagai cara untuk menghindari celaka? Keris Kiai Layon ini tidak boleh dimusnahkan atau dibuat dirusak tidak berguna karena ia memiliki takdir. Untuk menghindari takdirnya, maka saran dariku, biarkan keris Kiai Layon ini untuk sementara dipegang oleh Raden Kuning. Pergunakan keris ini untuk melindungi pelarian Pangeran Arya Mataram. Dan satu lagi, menurut pandanganku, biarkan Putri Retno Wulan ikut rombongan, karena kelak ia akan menjadi petunjuk jalan jika Tuban hendak berkunjung ke sisa keluarga Keraton Jipang. Orang tua buta itu lalu menghaturkan sembah, pertanda takzimnya kepada semua yang hadir. Baiklah jika begitu. Malam ini kita akan adakan jamuan istimewa dalam rangka pertunangan Raden Wirayuda Tunggul Ulung dengan Putri Retno Wulan. Anakku Pangeran Sekar Tanjung, segeralah engkau mempersiapkan segala sesuatunya.
Ajaklah juga adikmu Wulan untuk pulang ke keraton agar ia juga bisa bersiap diri. Aku akan menghadap Eyang Kiai terlebih dahulu di peraduannya untuk memberitahu kabar bayi ini. Suara pria berkumis lebat itu menutup perundingan. Meskipun akibat keputusannya ini dapat saja berbuah perpecahan dengan Pajang. Tetapi keputusannya telah bulat. Untuk memantapkan keputusannya itu, ia akan meminta restu dari